para aktivis demokrasi menilai Pak Jokowi telah merusak proses demokrasi pemilu 2024. Air bah tersebut merupakan kiriman dari Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Wah, ada yang ngirim air nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat negeriku, kita berjumpa lagi dalam reaction jpnn.com. Ada cerita di balik berita. Bersama gua Adek, gua mau bacain 5 berita populer pekan ini. Ada soal pembunuhan, soal Jokowi dan dinamika Pilpres, musibah banjir di Jawa Tengah, dan honorer. Ayo, kita mulai dari berita kelima. 5 orang dalam satu keluarga di Kalimantan Timur tewas, dibunuh. Warga desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, heboh. Di lingkungannya terjadi pembunuhan. Itu pada Selasa 6 Februari dini hari. Korbannya ada 5. Terdiri dari suami, istri, dan ketiga anaknya. Kelima korban tersebut, sang suami berinisial W, berusia sekitar 35 tahun. Sang ibu SW 34 tahun. Kemudian anak pertama RJ 16 tahun, VDS 11 tahun, dan seorang balita laki-laki berusia 2 tahun 7 bulan. Masya Allah. Apa yang terjadi ini? Camat Babulu, Kansip, saat dikonfirmasi membenarkan peristiwa tersebut. Kansip menyampaikan saat itu jasad para korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Penajam Pasar Utara. Camat menyampaikan informasi tersebut diduga pelaku membacok. Ini gara-gara pengaruh alkohol. Waduh. Lebih menyedihkannya lagi, ini dari informasinya, si pelaku ini terlibat urusan asmara nih sama salah satu korban. Pak Kapolres Penajam Pasar Utara AKBP Suprianto juga membenarkan adanya informasi pembunuhan tersebut. Pelaku berinisial J, masih berusia 16 tahun, masih duduk di bangku kelas 3 SMK. Dia tinggal tidak jauh dari rumah korban. Dari pemeriksaan awal, motif pelaku melakukan pembunuhan tersebut diduga karena cintanya ditolak. Aduh. Mirisnya lagi, selain membunuh, pelaku juga menyetubuhi salah satu korban yang ternyata merupakan mantan kekasihnya. Masih ada aja kayak gini ya. Kita masuk komentar aja lah, sobat negeriku. Komentar pertama dari pemilik akun Virasista. Hukum mati pelakunya, keji banget, sudah membunuh, memperkosa pula. Ini bagaimana pertanggungjawaban pelaku di dunia dan akhirat nanti nih. Aduh. Komentator kedua, Lutfian. Indonesia darurat mental. Banyak orang hilang akal dan menjadi psikopat, pelaku kriminal. Ya, betul. Kita masuk berita keempat aja, sobat negeriku. Ini dari ranah politik, soal Jokowi. Aktivis menyebut keserakahan politik Jokowi terlihat sejak periode kedua. Gelombang kekecewaan terhadap Presiden Jokowi terus berdatangan. Akademisi dan para aktivis demokrasi
menilai Pak Jokowi telah merusak proses demokrasi pemilu 2024 karena berupaya membangun dinasti politik melalui putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia Capres-Cawapres. Sobat Negeriku sudah pasti tahu kemana arahnya. Karena pada putusan MK tersebut, Gibran bin Jokowi lulus menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Aktivis 98 Prijo Wasono mengatakan keserakahan politik Jokowi sudah mulai terlihat di periode kedua, terutama saat Jokowi memasukkan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto masuk ke jajaran Kabinet Indonesia Maju. Emang apa sih nggak boleh? Padahal, menurut Priyo, Jokowi telah berjanji akan menuntaskan masalah pelanggaran HAM yang diduga melibatkan Prabowo Subianto. Apa kata Priyo? Sebetulnya kapan Jokowi begitu serakah, begitu brutal di akhir periode? Dia dengan berbagai cara berupaya agar Gibran lulus sebagai calon wakil presiden. Gerakan ke sana sebenarnya sudah kelihatan lama. Jadi, meskipun keputusan MK belum disahkan waktu itu, tetapi setelah Gibran menjadi wali kota, meskipun keputusan MK belum disah, dinasti itu sudah terlihat. Ya. Let's go. Komentar. Ini dari Sobat Negeriku pemilik akun Tuti Hendri. Keserakahan yang didukung keluarga besar karena semua menikmati kekuasaan dan power. Ya, kalau arahnya ke sana iya sih. Komentator kedua, Bubu Kukuk. Kekuasaan itu memabukkan, bos. Kalau nggak bisa menahan diri ya maunya di atas terus. Wah, jangan di atas terus, nggak enak. Sekali-sekali di bawah dong. Sobat Negeriku, yuk. Berita ketiga. Masih soal Jokowi. Kali ini dari seniman senior Butet Kartarejasa. Apa nih kata Mas Butet nih? Mas Butet mengingatkan Presiden Joko Widodo terkait berbagai kritik yang belakangan disampaikan sejumlah kalangan masyarakat, terutama para guru besar di tanah air. Para akademisi di sejumlah universitas besar seperti UGM, UI, Unpad menyuarakan kekhawatirannya terkait demokrasi Indonesia. Mereka menilai demokrasi Indonesia ternodai gara-gara Pak Jokowi. Apa kata Mas Butet? Semua orang itu termasuk saya, ini Mas Butet maksudnya ya, adalah orang-orang yang mengapresiasi pencapaian Pak Jokowi. Orang-orang yang mencintai Pak Jokowi selama ini. Nah, itu sebabnya karena mencintai, karena menyayangi, mereka mengkritik supaya Pak Jokowi kembali ke dalam tracknya. Good job. Butet juga mengajak semua elemen masyarakat untuk mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak mengkhianati konstitusi. Kawan-kawan yang mungkin dikecewakan oleh praktik-praktik mutakhir Pak Presiden Jokowi supaya tetap berada di jalan demokrasi. Jangan sampai mengkhianati konstitusi. Itu kata Mas Butet. Ayo kita cari komentar dari Sobat Negeriku pemilik akun Hudianto. Banyak banget yang kecewa dengan Jokowi. Dulu yang mendukungnya berderet, mulai dari seniman, aktivis, dan lain-lain. Begitulah manusia bisa berubah karena kekuasaan dan kekayaan terlalu nikmat untuk ditinggalkan. Tapi tunggu dulu, Sobat Negeriku. Ini para pengkritik ini mungkin saat ini sedang berseberangan dengan Jokowi. Makanya kecewa. Coba kalau masih tetap seide atau sepemandangan lah istilahnya sama Pak Jokowi, mungkin nggak ada tuh kritik-kritik. Iya nggak sih? Komentator kedua, jalanan ibu kota. Macet dong. Pak Butet, maaf nih, suaramu tak sampai di telinga Jokowi.
dia sedang sibuk urus anak-anak dan menantunya yang mengejar jabatan dan kuasa. Mudah-mudahan Pak Jokowi sehat selalu. Next, Sobat Negeriku. Berita kedua, ini musibah nih. Banjir menerjang Gerobokan. Ribuan warga di Kecamatan Gubuk, Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah terdampak banjir luapan Sungai Tuntang. Konon banjir kali ini merupakan yang terbesar. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gerobokan, Endang Sulistioningsih, menyebut air bah tersebut merupakan kiriman dari Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Wah, ada yang ngirim air nih. Antar kota, antar kabupaten kirim air. Mendadak, air kiriman dari Salatiga, khususnya yang melewati Sungai Tuntang, Kedung Jati, terus turun ke bawah sampai Gubuk. Terus ada kiriman dari Kabupaten Semarang melewati aliran Sungai Jeragung, kata Endang Sulistioningsih. BPBD belum bisa memastikan kedalaman air karena luasan banjir kiriman tersebut terus bertambah. Namun, Endang mengatakan warga yang terdampak telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Kondisi warga sudah pada diungsikan ke tempat-tempat yang lebih aman. Sementara di rumah-rumah warga yang agak tinggi dan fasilitas-fasilitas di sekitar lokasi juga menjadi tempat evakuasi sementara. Semoga semua bersabar, tabah menjalani musibah ini. Komentator dari berita tersebut yang pertama dari Keisa Lai. Para pemimpin dan politisi sedang sibuk. Loh, kok jadi para pemimpin dan politisi dikasih. Para pemimpin dan politisi sedang sibuk, jadi pencegahan bencana ditunda dulu. Sedih. Wah, jangan begitu dong, Keisa. Komentator kedua dari Didi Rahmin. Semoga semua korban bencana selamat dan segera mendapatkan bantuan serta dievakuasi. Amin, amin. Sobat Negeriku, ini kita sampai ke berita paling populer pekan ini. Dari masalah honorer. Honorer tercecer dan lulusan SD minta diakomodasi di PPPK 2024. Apa beritanya? Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia atau disingkat FHNK2I sudah menyodorkan data tenaga non-ASN. Sekjen DPP FHNK2I, Tendik Herlambang Susanto, mengatakan kebijakan Menpan RB Azwar Anas untuk mengadakan formasi diapresiasi dan harus dikawal agar formasi bisa dimaksimalkan. Yes. Pintu sudah dibuka. Tinggal kesempatan ini harus dimaksimalkan agar tidak sia-sia, agar tidak mubazir nih ceritanya, kata Herlambang. Herlambang berharap Kemendikbudristek bisa membuka kuota lebih besar dan memberi kesempatan kepada honorer non-K2 Tendik. Waduh, ini jadi ceritanya pintu sudah dibuka, pengen lebih besar lagi. Oke, sifat manusia lah itu. Kasihan sekali honorer non-K2 Tendik. Mereka mengabdi sudah tahunan, bahkan puluhan tahun. Banyak juga yang honornya di bawah UMR atau UMK. Tetapi mereka belum mendapatkan kepastian statusnya. Honorer Tendik sangat berharap PP turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN tidak hanya mengakomodasi tenaga honorer yang sudah masuk database BKN. Ya, hampir semua tugas tersebut ada porsi-porsinya. Jadi ya wajar para honorer berharap kebijakan dari
pemerintah bisa mengakomodasi dan juga terkawal lah jalannya. Let's go. Komentar. Komentator pertama, Ananta. Heran gua, tiap hari masalah PPPK ada aja ya. Ini kementerian yang ngurus kemana dah? Wah, ini karena sudah diurus makanya jadi begini. Coba nggak diurus? Bisa aja nanti. Komentator kedua, terakhir, dari Victor Hutagalu. Bukannya gimana-gimana, tapi kalau lulusan SD diakomodir, gimana ya? Kami yang lulusan D3, S1 masih gempur nih cari kerja. Pemerintah gimana sih? Katanya ekonomi bagus, tapi kok lowongan kerja nggak ada. Gitu ya. Jadi ini ceritanya D3 S1 pada cemburu nih sama lulusan SD. Lulusan SD diakomodir, sementara D3 S1 masih gempur mencari kerja. Jadi maunya gimana? Sobat Negeriku, itu 5 berita paling populer di cpnn.com yang kami sajikan di reaction pekan ini. Jangan lupa jempol-jempolnya untuk like, komen, share, subscribe. Oh iya, terima kasih kami, nggak lupa nih buat Ager yang selalu dan masih mendukung kami berkarya dan berproduksi. Teman-teman Sobat Negeriku, kalau mau camping, kegiatan-kegiatan outdoor, cobalah, jangan lupa Ager, mantap lah pokoknya. Oke, Sobat Negeriku, itu saja. Gua pamit, Adek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.